panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang senang. Apabila kita bersyukur dengan hati yang senang, maka Allah Ta'ala akan memberikan kita kesenangan. Apabila kita bersyukur kepada Allah dengan hati yang gundah gulana, maka Allah Ta'ala jauhkan daripada nikmat yang kita syukuri tadi. Apalagi hendak minta tambah daripada nikmat Allah. Syaratnya sebuting harus senang menyambut nikmat Allah, sedikit apapun nikmat Allah, apalagi banyak. Sedikit atau perasaan kita sedikit, tapi kita mensyukurinya dengan rasa senang, dengan rasa gembira. Apalagi Allah memberikan kita Islam, apalagi Allah memberikan kita menjadi umat Sayyidina Muhammad Sayyidul Aqwan sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi Allah memberikan kita qawa hadir di majlis yang dimana diridai oleh Allah dan disukai oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Sayyidina Muhammad langsung yang menggambarkan dari Sayyidina Muhammad kebun daripada kebun syurganya Allah. Siapa yang kada hendak masuk ke dalam syurganya Allah? Syurganya Allah di dunia yaitu adalah majlis ilmu. Mudah-mudahan dengan kita ketujuh hadir istiqomah hadir di majlis ilmu, ya Allah permudah jalan kami untuk menuju kepada syurga Engkau yang hakiki. Salah satu jua simbol daripada pensyukuran kita atas segala nikmat Allah yaitu adalah pertolongan Allah. Ayo, adakah yang lepas daripada pertolongan Allah? Kawa mendengar, alhamdulillah pertolongan pian ya Allah. Kawa memaham pulang ni nak kawa memaham habis mendengar, lalu Allah Ta'ala pahamakan pulang yang dipandirakan ini na. Pertolongan siapa? Pertolongan Allah. Kita hidup di dunia nih bang, muncul di dunia pertolongan Allah. Ya, ingatakan berataan bahwasanya kita itu tenggelam, bahwasanya kita itu kada lepas dan kada mungkin lepas, mustahil lepas daripada pertolongan Allah. Kawa makan kadinya tangan pengko menyuapakan kemuntung, pertolongan Allah. Batu pulang belum tentu jual kemuntung nih, nah makan 3 piring belum tentu jadi kekanyang. Bisa juga ada kanyang. Yang menganyangakan itu adalah pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala yang menghadirkan pian di sini. Pertolongan siapa? Pertolongan Allah yang menjalankan batis. Ulun jua yang menjalankan batis ya. Bujur bang, tapi pertolongan siapa? Itu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada di dalam hati kita rasa senang, rasa gembira, rasa cinta kepada Sayyidina Muhammad. Pertolongan siapa? Pertolongan Allah. Per detik apapun kita kawa sembahyang, pertolongan Allah. Kita kawa membaca Al-Fatihah, pertolongan Allah. Dirasakan terus apapun kegiatan kita, babincalak pertolongan Allah, bepandir pertolongan Allah, mengangkat tangan pertolongan Allah. Apa pulang? Banyak kayak berataan mandi pertolongan Allah. Berataan kada lepas daripada pertolongan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibadah itu yang paling pantas untuk menyandanginya, yang menyanding daripada iyyaka na'bud, kepada Engkau kami beribadah ya Allah. Yang paling pantas itu bahwa iyyaka nasta'in, jar Allah ingatakan aku yang menolonginya. Berataan kawa berselawat kepada Sayyidina Muhammad kadang alih muntung. Banyak kalau orang kada kawa berselawat kepada Sayyidina Muhammad, belum lagi inya merasakan kenikmatan berselawat kepada Sayyidina Muhammad. Kenapa? Karena kada kenal lawan Sayyidina Muhammad, belum beriman lagi lawan Sayyidina Muhammad. Kita dipermudah oleh Allah mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Lalu rahmat Allah Ta'ala pulang turun 10 diberiakan kepada orang yang sekali membaca salawat kepada Sayyidina Muhammad. Kada bukah kada lain daripada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo siapa aja di dunia ini aja kah bisi duit? Napa tenaga kita kah yang menghasilkan duit? Bujur aja itu. Pikiran kita kah yang menghasilkan kita jadi sukses? Napa pulang?
Yang berataan itu nih, yang berataan waktu kita, berataan itu kada lain kesuksesan kita kah, kita bisi duitnya kah, kita bisi anaknya kah, kita bisi apa aja yang di muka bumi ini nih ya, yang selama kita masih hidup itu kada lepas daripada pertolongan Allah. Makanya jar ulama ketika kita membaca Fatihah di dalam sembahyang paling kada yang kita ingat akan itu nah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, supaya ibadah kita itu berdasarkan apa perasaan kita, oh Allah pangnah yang menolongi aku. Nah kayak itu jin bau bulik. Nah ini berjalan gini nah pakai sandal, pertolongan siapa? Ini kita naik mobil pertolongan siapa? Ulun jar harap menyopir, siapa yang mulai jadi menyopir? Orang mulai jadi nyopir jar Pak, yang menciptakan orang itu siapa? Kada lain, berataan adalah pertolongan daripada Allah. Bebaju Bebaju siapa yang menolongi? Allah. Kita keluar nih langsung diamalkan, kita kawa pulang berjalan bujur, berjalan pertolongan daripada Allah. Membuka lawang pulang kena pertolongan Allah. Makan kena pertolongan Allah. Guring kena pertolongan Allah. Namanya kada kawa guring banget kayak apa? Siapa yang mau olah kita kawa guring? Allah. Banyak orang yang kada kau guring, biar inya nang kayak apa aja, minum obat guring misalnya 100 buting, Allah kada hendak menghendakinya guring, kada mau guring. Ada yang tercium bantal setumat atau guring, inya kenapa garang pertolongan Allah. Pertolongan Allah. Batu pulang kena dibangunakan Allah Ta'ala pulang. Mohon kada dibangunakan Allah Ta'ala nang kayak apa? Pertolongan siapa itu itu kena merasa aja tuh mun kada aku yang menolongi inya tuh jar apa tuh kabar tak mun kada aku yang membantu inya, mun kada gara-gara aku menyambat pulang apa itulah menyambat lah. Yang lebih bahaya lagi napa terkadang amun kita menyambat itulah terkadang kita ada jaga retek, oh aku tersalah bang tapi yang ngalihnya itu apabila di dalam hati tersambat, mun gara-gara aku aja, mun gara-gara aku madahinya nya kada tahu, mun kada aku majari kada mungkin nya alim maulah nang kayak itu. Berataan kada lepas daripada pertolongan Allah. Kenapa jar syair tadi? Nya berkaitan aja syair nih Bian. Rabbi inni qad madatu yadi minka arju fa'idhal madadi. Taulah arti madad tuh. Rabbi inni, wahai Tuhanku, ulun ini qad madattu yadi, ulun sudah membentangkan tangan ulun meminta lawan pian. Napa garang minta lawan Allah? Arju, ulun mengharap ya Allah di hadapan pian fa'idhal madadi, yaitu adalah keagungan daripada pertolongan Engkau ya Allah. Ayo di muka bumi ini kada lain daripada pertolongan Allah. Berataan ulun minta pertolongan Engkau yang besar wahai Allah Subhanahu. Fa'aghithni, tolong ulun ya Allah. Ini supaya menghilangkan sifat ujub dan sifat takabur, bahwasanya aku itu fa'aghithni, tolongi ulun ya Allah. Artinya apa? Berataan amal yang ulun gawi itu ada kada lain ya Allah hadirkan dalam hati ulun bahwasanya pian aja yang menolongi ulun ya Allah. Napa pulang bang fa anta mu'tamadi, kada lain Engkau ya Allah yang ulun pegangi berataan ya Allah dalam setiap aktivitas ulun. Napa jar? Nanti jalannya ingat akan yang sudah ulun sambat berataan tadi. Jalannya siapa? Bi Rasulillahi wal Badawi. Jalurnya Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Setelah kita paham itu berataan adalah pertolongan Allah, kada lain berkatnya adalah bi Rasulillah, bi barakati Rasulillah, itu adalah berkat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling rahmat dan orang yang paling di dalam pikirannya itu memikirkan langkai apa supaya aku bisa membantu umat aku jar sidin. Itu dalam pikiran sidin itu syafaat.
Pertolongan itu syafaat itu maknanya pertolongan kalau lah. Siapa setelah Allah, Allah Ta'ala mewakilakan jalla Allah Ta'ala, wahai kekasihku Sayyidina Muhammad, ayo ikam madhar, madhar yang paling mulia di muka bumi, ya. Yang paling mulia di muka bumi siapa? Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta di dalam Fatihah itu imbah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa imbahnya? Ihdinas siratal, tahulah siratal mustaqim. Sebagian mufassirin huwa sayyiduna Muhammad. Jalan yang lurus itu kada lain adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan lepas daripada ikatan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaatnya Sayyidina Muhammad, ya Allah, mudah-mudahan yang hadir mendapatkan syafaatnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kada lain syafaat Sayyidina Muhammad, gasan umat Sayyidina Muhammad kada lepas jua itu berkat pertolongan daripada Allah. Tapi harus kita beradab lawan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi syafaat Sayyidina Muhammad ini hadis yang terakhir. Nah, hadis yang ke-31. Untuk penutupan sementara majelis kita sudahi dengan hadis yang ke-31. Nah, pajar baginda Muhammad, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pajar baginda Muhammad, syafaati li ahlil kabair min ummati. Hadisun hasan rawahu Ahmad. Pertolonganku jar Sayyidina Muhammad, syafaatku jar Sayyidina Muhammad. Ya Allah, mudah-mudahan yang hadir dapat syafaatnya Sayyidina Muhammad. Ya Allah, yang muntungnya ketujuh memuji Sayyidina Muhammad dapat syafaat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, yang mana mereka berkorban berkhidmah untuk majlis Sayyidina Muhammad, untuk majlis nur Sayyidina Muhammad, untuk majlis-majlis yang di sana diagungkan Sayyidina Muhammad, jangan haramkan ya Allah mereka mendapatkan syafaat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya ini adalah rahmatnya Sayyidina Muhammad, pertolongannya Sayyidina Muhammad, gasan siapa garang? Syafaati, syafaatku itu jar Sayyidina Muhammad, pertolonganku itu jar Sayyidina Muhammad, li ahlil kabair, bagi orang-orang yang mengerjakan dosa-dosa ganal. Min ummati, daripada umatku jar Sayyidina Muhammad. Ini rahmat Sayyidina Muhammad yang dipandang Sayyidina Muhammad syafaat. Kita kada hendak menolongi orang yang ahli maksiat lah, tersalah ngaranya kada sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Sayyidina Muhammad. Ini yang lagi genting-gentingnya nah syafaati. Makanya orang yang bujur-bujur apabila inya lagi tenggelam di dalam kemaksiatan, maksiat yang haluskah, maksiat yang ganalkah, jangan kada ingat berselawat kepada Sayyidina Muhammad. Mungkin kena dengan berkat selawat kepada Sayyidina Muhammad, Allah Ta'ala buka akan kena pintu hidayah, inya dapat syafaat Sayyidina Muhammad. Tuh di dunia sudah dapat syafaat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini na syafaati li ahlil kabair min ummati, syafaatku itu buka gasan orang-orang yang mengerjakan dosa-dosa besar, min ummati, daripada ummatku. Hadisun hasan rawahu Imam Ahmad. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi syafaat itu ada 5. Yang pertama itu karena syafaatul udma. Sayyidina Muhammad ini diberikan oleh Allah Ta'ala, pangkat yang sangat luar biasa. Kadada yang bisa menandingi pangkat beliau. Itu kena tuh orang yang pindah kada ketujuh membaca salawat, atau orang yang kada beriman lawan Sayyidina Muhammad, atau orang yang kada tahu-tahu lawan Sayyidina Muhammad. Kayak apa jadi kada tahu-tahu lawan Sayyidina Muhammad? Di sana ada majelis Sayyidina Muhammad kada mau hadir. Di sana ada orang yang membantu umat Sayyidina Muhammad kada mau hadir. Di sana ada akhlak Sayyidina Muhammad kada mau jua berakhlak Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sana dipuji Sayyidina Muhammad kada mau yang baca salawat kepada Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Banyak aja orang yang ketika mendengar nama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam nya kada mau, itu tuh orang yang jauh daripada kena syafaat daripada Sayyidina Muhammad. Tapi kita yakin, kita husnudzon bahwasanya Sayyidina Muhammad itu orangnya pemurah benar. Pemurah benar. Jadi itu kena ada syafaat Sayyidina Muhammad itu menyeluruh ke seluruh makhluk Allah. Ada orang yang Islam, ada orang yang kafir, ada seluruh makhluk mulai Nabi Allah Adam sampai hari kiamat itu kena berataan menyaksikan siapa Sayyidina Muhammad.
Itu karena perayaannya luar biasa di hari kiamat. Makanya jadi sebagian ulama, salah satunya Habib Umar Jarsidin, karena taqumus sa'ah, terjadinya hari kiamat itu satu, hendak memberi kabar kepada seluruh makhluk Allah mulai Nabi Adam yang bertriliun-triliun jumlahnya, itu hendak Allah Ta'ala hendak memberitahu, wahai makhlukku, tuh kekasihku Sayyidina Muhammad. Ketika itu napa? Ketika itu orang, ya Allah, nah yang kafir, ya Allah sadang sudah, ya Allah nih kami, coba kami ini ke neraka sudah, ke surga enggak itu ternyata. Amun orang yang beriman ini sudah nyata, sudah mudah-mudahan kita berataan masuk ke dalam surganya Allah lah. Itu kena nih matahari sejengkal nina berataan kayak apakah panasan kita berataan. Orang kafirnya, orang Islamnya bertriliun-triliunan kena tuh nah, bahkan bertumpuk-tumpuk manusia saking hibaknya manusia itu. Nah, lalu Allah Ta'ala hendak menampakkan keagungan Sayyidina Muhammad. Allah Ta'ala hendak menampakkan mukjizat Sayyidina Muhammad. Allah Ta'ala hendak menampakkan siapa garang Sayyidina Muhammad. Lalu kita di dunia tapi tahu-tahu lawan Sayyidina Muhammad, makanya di majelis itu nang kayak apa caranya orang mengenal Sayyidina Muhammad supaya kena kada heran lagi sudah umat itu emang itu pernah orangnya. Tuh kena ketika itu jar Allah Ta'ala, wahai Sayyidina Muhammad, ayo ikam beri syafaatul ulma. Makanya syafaat yang pertama yang kada diberikan daripada makhluk, Allah yang memberikan kepada beliau, yaitu adalah yang bernama asy-syafaatul ulma. Itu hanya seikung orangnya Sayyidina Muhammad. Nabi Allah Adam nafsi-nafsi aja sih, aku kada kawa. Pulang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kayak apa pangkatnya? Pangkatnya apa? Khalilullah. Nafsi-nafsi ya Nabi Allah Ibrahim. Nabi Musa nafsi-nafsi. Nabi Isa alaihi salam ruhullah. Nafsi-nafsi. Datang Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jar bebuahnya datang itu nah. Itu kekasih Allah tuh kada kawal lagi dia tuh pasti kawal sudah. Sayyidina Muhammad sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Muhammad irfa' ra'sak, sal tu'ta. Angkat kepala engkau wahai Sayyidina Muhammad, ya Allah Ta'ala napa? Sal tu'ta, minta maka aku akan beri. Ketika itu hanyar berataan makhluk Allah mendapatkan syafaat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, mudah-mudahan kita dapat syafaatnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imbah mengatakan syafaat ini ingat ulun seikung hamba Allah yang minggu semalamnya sidin hadir di majelis kita, yaitu Sunim apa? Mbah siapa? Mbah ngaran beliau, Mbah siapa? Mbah Sumarsih bin Maryono. Ya Allah, mudah-mudahan beliau diberi syafaat oleh Sayyidina Muhammad di dalam kubur nyaman insyaallah. Sidin istiqomah. Itu terakhir malam Selasa yang dahulunya hadir beliau di sini di Nurul Mustafa, majelis Nurul Mustafa. Ya Allah, sampaikan Nur Mustafa kepada di dalam kubur beliau insyaallah. Dan kubur berataan daripada keluarga-keluarga kita berataan insyaallah lah. Itu yang pertama, syafaatul ulama. Itu kada lain orangnya kecuali Sayyidina Muhammad. Nang kayak apa caranya supaya mendapatkan syafaat Sayyidina Muhammad? Adakah amalan supaya mendapatkan syafaat Sayyidina Muhammad? Salah satunya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Siapa? As'adun nas bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qibali nafsi. Hadisnya sahih rawahul Bukhari. Itu orang yang pertama. Orang yang pertama akan mendapatkan syafaat Sayyidina Muhammad, orang yang ikhlas bujur-bujur hatinya mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Alhamdulillah kita bisi la ilaha illallah. Itu pasti dapat syafaatnya Sayyidina Muhammad. Biar inya tak kurung di dalam api neraka, tapi ada la ilaha illallah dapat syafaat Sayyidina Muhammad tak kena. Tapi jangan juga kita tak kurung dalam api neraka kada hendak. Ya Allah, selamat kita berataan ya Allah lah. Selamat kita berataan insyaallah dengan berkat kita ketujuh menghadiri majelis ilmu, ketujuh kita membantu umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mengkaji ilmu Sayyidina Muhammad, kita berakhlak Sayyidina Muhammad. Ini biar kayak apa aja lah, tanda Allah Ta'ala tuh kasih sayang lawan umat Sayyidina Muhammad nih. Tanda Allah Ta'ala sayang lawan umat Sayyidina Muhammad, Allah Ta'ala berikan inya taufik selalu berakhlak mulia terhadap seluruh makhluk Allah. Itu tanda Allah Ta'ala sayang tuh. Biarnya ahli maksiat
biar ahli maksiat tapi nya bisi akhlak mulia. Apabila seseorang itu berakhlak mulia, akhlak Sayyidina Muhammad, akhlaknya Allah, yang inya gunakan setiap hari, itu tanda Allah Ta'ala cinta laudinya. Hendak mengetahui kasih sayang Allah terhadap hamba, kayak apa Allah Ta'ala berinya taufik supaya berakhlak mulia di seluruh makhluk Allah. Yang halus berakhlak, yang ganal berakhlak, lawan yang tatuha berakhlak, lawan yang berilmu berakhlak, lawan orang ahli maksiat berakhlak, lawan makhluk Allah binatang berakhlak, lawan tumbuh-tumbuhan berakhlak. Berakhlak berataan, lawan siapa aja inya berakhlak, itu tanda Allah Ta'ala tuh cinta lawan hamba tersebut. Itu yang pertama, siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah khalisan, ikhlas. La ilaha illallahnya kalau kada ikhlasnya ada tanda-tandanya. Tanda seseorang itu ikhlas mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tandanya salah satunya aja. Salah satunya seseorang itu ikhlas mengucapkan kalimat la ilaha illallah, di dalam hatinya inya kada pernah pusang. Inya betuhan, itu tanda orang ikhlas mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini sedikit-sedikit pusang, kada berduit pusang, kada bisa Tuhan kah? Maka kamu ucapkan la ilaha illallah tadi. Rugi sedikit aja berjualan misalnya pusang, apa yang dipusangi? Kada begawi misalnya nih, kada dapat gawian lagi pusang, apa yang dipusangi? Gawi lawan manusia, gawi dulu, begawi lawan Allah dulu, dapat gawian, namanya. Itu tanda orang ikhlas mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Makanya ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Itu salah satu tandanya. Salah satu tandanya apabila orang itu mempunyai orang itu ikhlas mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kada ada lagi pusang di dalam pikirannya, kada ada lagi sudah gundah gulana, kada lagi kenapa nih ya Allah, kenapa ya Allah, kada ada lagi nang itu kada ada lagi, senang terus, di sini senang, di sono senang, di mana-mana senang terus tuh artinya senang terus. Itu tanda orang bertauhid, ikhlas inya mengucapkan kalimat la ilaha. Amunnya kada ikhlas ya mau terus kepala tuh sedikit aja tersalah garing sedikit aja mau kepala, kenapa aja kepala aku dijar, itu dipikir, coba dipikirkan, mungkin Allah Ta'ala hendak menghilangkan dosa pikiran aku, mungkin pikiranku ini kotor, lalu Allah Ta'ala mau kakan kepala, hilang dosa ya kalau lah. Amunnya kada ada dosa lagi di kepala sini di pikirannya, naik derajat kita di sisi Allah. Ya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itu yang diajari oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu syafaat yang pertama, syafaatul uzma berataan. Itu dapat syafaatnya Sayyidina Muhammad. Yang kedua, mudah-mudahan kita masuk dalam golongan yang kedua nih. Yang jadi Imam Nawawi di dalam kitab Ihkamul Ahkam. Daqiqul Id itu berpendapat bahwasanya ada 5 syafaat. Yang pertama tadi syafaatul uzma. Yang kedua syafaatnya Sayyidina Muhammad untuk umat Sayyidina Muhammad masuk surga bighairi hisab. Itu syafaatnya Sayyidina Muhammad. Kayak apalah tak bebincala melihat satu umat ya kalau lah huru hara kena timbul di surganya aja. Banyak-banyak orang itu hendak ya Allah kami nang itu ya Allah hendak juga nang kayak bapak kami berdoa sudah ud'uni astajib lakum, berdoa aja Allah Ta'ala aku kabulakan. Ya Allah dengan rahasia perkataan pian itu ya Allah kabulakan, mudah-mudahan kita yang hadir berdataan masuk surga bighairi hisab insyaallah. 70.000 orang yang pertama kali masuk surga bighairi hisab. 70.000 itu membawa pulang setiap satu daripada 70.000 pulang. Kali 70.000 kali 70.000 berapa? Banyak. Yang munyak menghitung. Nyata 7 kali 7 49 dulu kalau lah. Tinggal nolnya aja lagi hitung. Pokoknya itu tadi banyak tadi 70. Itu setiap 70.000 satu orangnya membawa pulang 70. Itu berkat siapa garang orangnya? Tuh koler aja baca selawat kena tahu. Berkat siapa? Agung nih orangnya Sayyidina Muhammad. Amun pian telah tahu itu jar khadimnya Abah Guru itu jar diagungkan benar kekasih Abah Guru itu jar ini kekasih Allah.
pasti kekasih Allah. Pasti, dan kekasih yang di atas daripada kekasih. Ya. Allah banyak bisi kekasih, tapi di antara kekasih yang banyak ada satu yang paling dikasihi, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Para aulia Allah tuh kada mau uyuh dan kada mau nguyaknya membaca selawat. Kenapa? Garangannya tahu rahasianya. Yang sudah tahu rahasianya mantu baca selawat. Allah la ilaha illallah. Itulah yang kedua lah. Yang kedua, syafaat Sayyidina Muhammad supaya seseorang hamba itu masuk ke dalam surga bi ghairi hisab. Yang ketiga, itu adalah orang yang sudah diponis masuk ke dalam api neraka tapi belum masuk lagi. Tapi jadi Sayyidina Muhammad, ya Allah jangan umatku ya Allah akhirnya masuk ke dalam surganya Allah. Dirubah, asalnya diponis masuk ke neraka, kada jadi masuk neraka, syafaatnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Batu pulang yang keempat, orang yang sudah masuk ke dalam api neraka, mudahan kita kada ini nah terasa aja jangan. Amunnya melihat aja melihat, amunnya terasa aja jangan. Melihat kada apa. Jangan juga kah? Wah. Ini kena kita tuh bepandiran nubuhan api neraka ta. Han apa dia sudah ku sambat dari kada kon beriman lawan Sayyidina Muhammad tuh bepandiran kena kita lawan nubuhan api neraka tuh ada dalam Al-Qur'an. Bepandiran kita lawan benar, akhirnya bertambah penyesalannya majakannya aku 4 ikam semalam kada masuk neraka kami han. Tata bebuhan orang kafir ta. Orang-orang yang kada mau beriman lawan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kada mau beriman kepada Tuhannya Sayyidina Muhammad Allah. Alhamdulillah kita bisi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, yang nomor 5, yang dari Imam Nawawi disebutkan dalam kitab situ bahwasanya itu naik pangkat, asalnya derajat surganya nomor 1. Lalu dengan syafaat Sayyidina Muhammad, ini banyak baca selawat lawan aku jannya. Jadi Sayyidina Muhammad sudah ikam naik ke Firdausil A'la bersama aku jadi Sayyidina Muhammad. Tuh kawa naik kelasnya kawa, naik kelasnya kawa. Mbah Pang pindah najar. Baru rumah kami yang di surga tuh kayak apa aja kerusak kayak apa di dalam surga itu tinggal gretek hati aja jadi sudah. Pokoknya bersenang-senang aja sudah di situ. Hendak tahu lah tempat-tempat yang bersenang-senang lah. Ya di surga kayaknya bersenang-senang. Aja situ pian, nak apa aja situ. Kada bersembahyangkan lagi. Ada bang sembahyang lagi ada majelis, tapi bermajelisan kita lawan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada undangan khusus kena undangan khusus. Apa undangan khususnya? Undangan pernikahan Sayyidina Muhammad. Itu ramai benar kena tuh. Di dalam surganya Allah Sayyidina Muhammad nikah lan Sayyidah Maryam melawan Sayyidah Asia. Pernikahannya tuh kena ramai benar. Mudahan kita ada undangannya aja undangan. Muhammad Saifur Rahman dia tertulis ya kalau lawan ahli majelis misalnya ya kalau lah Habib Umar bersama pecintanya jadi misalnya kalau lahnya kayak itu jagain atau Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Itu yang pertama, orang yang ikhlas mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dalam hatinya. Yang kedua ini parak rumah pulang nyaman benar. Kenapa? Orang yang setelah adzan membaca doa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imati sayyidina Muhammadin al-wasilata wal fadilata wasyarafa wad darajatal 'aliyata ar-rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Siapa yang mengamalkan itu wajabat lahu syafaati yaumal qiyamah. Meminta akan Sayyidina Muhammad al-wasilah. Siapa yang meminta akan itu lawan Sayyidina Muhammad, maka Allah Ta'ala berikan kesempatan Sayyidina Muhammad memberinya syafaat. Yang ketiga, orang yang mendapatkan syafaat Sayyidina Muhammad pasti orang yang banyak membaca salawat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada golongan orang-orang yang kada dapat syafaatnya Sayyidina Muhammad. Nah ini yang kita khawatirkan. Jangan sampai kita masuk di sini salah satunya orang yang durhaka kepada mama abah. Orang yang durhaka lawan mama abah, sudah lawas din meninggal misalnya kada tahu-tahu bari Fatihah jin kada. Apalagi masih hidup, bakti kita lawan kedua orang tua kita. Bakti dengan pandangan batin yang kuat. Yang dohir itu bagus juga, tapi yang paling penting itu batin. Jangan melebihkan daripada siapa aja, beliau yang paling mulia.
Hah? Yang kedua, siapa yang kedua? Babinian yang durhaka lawan laki. Itu kada dapat syafaatnya Sayyidina Muhammad. Minta maaf lah buat babinian lah. Ini mau sampaikan supaya kita berhati-hati kadanya melawan akan lakian bang. Yang lakian jangan jual lah nih, kena jadi senjata kena di rumah nih. Dengar kajar guru tadi jar bah. Waduh rami yang kena di rumah nih. Jadi senjata kada boleh. Artinya apa? Artinya yang laki berniat berkhidmah lawan bini. Yang bini berniat berkhidmah lawan laki, yang anak berniat berkhidmah lawan mama abah. Maraminya bang, man tawadha'a rafa'ahu Allah. Yang laki tawadhu lawan yang bini tawadhu lawan yang laki, yang anak bakti bana lawan kuitan diangkat derajat ahli bait. Ahli bait itu artinya ahli rumah, diangkat Allah Ta'ala derajat berataan kan? Itulah makanya hati-hati, terkadang bebuhan bebinian ini minta maaf lah supaya kita supaya kita dapat apa nih, dapat faidah lah. Bebuhan bebinian ini hati-hati benar, terkadang ngalih ini itu dalam sakaratul maut. Bujur pang orangnya pemuasa, bujur pang orangnya penyembahyang, bujur pang orangnya ketujuh mahadiri majelis ilmu, bujur pang orangnya ketujuh bersedekah, tapi ngalih benar sakaratul mautnya. Kenapa? Terkadang ketulahan lawan laki. Seandainya jar Sayyidina Muhammad, seandainya ada seseorang hamba disuruh sujud kepada seseorang hamba juga, maka aku suruh nih bebinian sujud lawan lakinya, tapi kada mau sujud hanya kepada Allah. Ini seandainya aja, saking tinggi makamnya lelakian. Wah, jangan jadi senjata kita di rumahnya lah. Tapi pulang tadi harus yang laki harus mempunyai sifat tawadhu, jangan takabur juga mentang-mentang mendengar nih. Mendengar ini kena timbul takabur. Wah, baagak lalu aja semana-mana kena di rumah kada mau nang kayak itu, tersalah pulang kada belajar ngalannya. Harus melengkapi satu sama yang lain. Ya, mudah-mudahan kita berdatang dapat syafaatnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih insyaallah malam esok salah satunya daripada hendak cepat mendapatkan syafaat Sayyidina Muhammad ketujuh mehimuakan ahlu bait Nabi Muhammad. Malam esok kita insyaallah hadir haul daripada salah satu dzurriyyat Sayyidina Muhammad. Ulun menyaksikan langsung bahwasanya ketika mengadakan haul Habib Harun itu yang paling gembira benar tuh Habib Faruk. Habib Faruk tuh gembira benar sampai paginya itu sedih memberi ulun jubah lawan apa nih, lawan sarung, saking sidin himungnya. Kada lain kita mengadakan acara nang itu supaya bebuhatnya himung. Qul la as'alukum alaihi ajra illa al mawaddata fil qurba. Ahlu baitku jadi Sayyidina Muhammad. Nang kayak orang hendak dapat syafaat Sayyidina Muhammad lawan ahlu bait Nabi Muhammad, kada heran-heran nang kayak apa kisah? Atau maginnya menyakiti. Harusnya dihimungi. Nah, malam esok kita insyaallah hadir. Kita paling gada menghimungkan Habib Harun dulu. Kita di sana kita membaca salawat, kita di sana kita membaca tahlil. Kita hadiahkan berataan gasan sidin himung sidin dalam kubur. Amun sidin himung datu sidin himung siapa datunya? Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amunnya sudah Sayyidina Muhammad himung, Allah Taala yang himung. Amun sudah Allah Taala yang himung, nah papian hendak sudah Allah Ta'ala himung apa kabar? Itu ada tahu kisah lagi dah. Sudah itu himung radhiyallahu anhum wa radu an. Itu sahabat. Kenapa? Karena yang ketujuh mehimungi Sayyidina Muhammad. Bebuhan sahabat itu berjuang gasan mehimungi Sayyidina Muhammad. Bebuhan sahabat itu hakun sakit, hakun apa dicaci maki gasan apa mehimungi Sayyidina Muhammad, membantu ajaran Sayyidina Muhammad. Kita ada juga di sini kita masing-masing ada yang dalam ilmu membantu Sayyidina Muhammad, ada yang dalam hartanya membantu Sayyidina Muhammad, ada dalam pikirannya, ada dalam tenaganya berkhidmahnya. Kita kada lain berataan adanya masalah ulun berkhidmah lawan guru tuh jar kada. Sebenarnya sebuting kita berataan gurunya kah, muridnya kah, yang khodimnya kah, yang hadirnya kah, yang menyiapkan apa-apanya kah, kita berataan berkhidmah lawan satu ikung yaitu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi supaya sidin himung. Amun sidin himung Allah Taala himung. Akhirnya bebuhan sahabat mendapatkan maqam radhiyallahu anhum wa radu an. Itu tak Allah Ta'ala ridho lan bebuhannya.
Namanya sudah ridho Allah Ta'ala, nyaman hidupnya. Mudah-mudahan kita nyaman hidup kita dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, selamat dunia akhirat, mati berataan dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan baginda Muhammad tersenyum di wajah kita insya Allah. Ya Allah, mulai malam hari ini habiskan dosa-dosa kami ya Allah, dosa kami yang ketapi tahu lawan Sayyidina Muhammad, dosa kami ya Allah yang bertepuk sebelah tangan cintanya Sayyidina Muhammad terhadap kami. Ampuni dosa kami ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah, ampuni dosa guru-guru kami ya Allah, ampuni dosa orang kampung kami ya Allah, ampuni khususan dosa ahli majlis kami ya Allah, orang yang bahkan ya Allah, amunnya ada ya Allah orang yang menyakiti kami ya Allah, amun ada orang yang menyembati kami ya Allah, amun ada orang yang hatinya kesal lawan kami ya Allah, ampuni dosa-dosanya ya Allah, berkahi keluarganya ya Allah, berkahi duriat-duriatnya ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan berataan yang menyakiti, yang menghimungi, yang berkhidmah, yang kada berkhidmah, yang hadir, yang kada hadir, berataan umat Sayyidina Muhammad gembira akan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita berataan bersama dengan Sayyidina Muhammad, bersenang-senang dengan Sayyidina Muhammad. Ya Allah, mudah-mudahan kita dapat undangan pernikahannya Sayyidina Muhammad di dalam syurganya Allah. Wa ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.